Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya dengan cara klik subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya seperti itu. Nah, jangan lupa ya. Dan sekarang kita lanjut ke videonya. Oke. Halo, assalamualaikum bunda semuanya. Welcome back to my channel MZ Mama dan Zian. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman, berbagi cerita aku waktu hamil dan melahirkan anak yang kedua. Jadi anak yang pertama sama anak kedua itu emang berbeda ya. Ya emang ada perbedaannya. Terus karena anak aku juga yang pertama itu laki-laki dan yang kedua adalah perempuan gitu. Nah di sini aku ya pokoknya mau berbagi lah gitu sama bunda-bunda semuanya. Aku juga udah pernah bikin video tentang pengalaman aku melahirkan anak pertama gitu, seperti apa ya. Kalau menurut aku sih momen melahirkan itu adalah salah satu momen momen penting juga sih dalam kehidupan kita ya perempuan ya, soalnya itu adalah perjuangan, benar-benar perjuangan antara hidup dan mati, perjuangan lah, apalagi ketika anak pertama kan ketika kita bisa melahirkan gitu, rasanya alhamdulillah ngerasa lebih sempurna menjadi seorang wanita gitu ya, seperti itu. Nah di video kali ini aku mau bercerita, berbagi pengalaman tentang pengalaman aku melahirkan dan hamil dan melahirkan anak kedua aku. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga komen di kolom komentar ya bunda. Kalau bunda-bunda semuanya, teman-teman semuanya, mami semuanya yang di rumah yang lagi nonton, bagaimana sih pengalamannya ketika melahirkan? Ya bolehlah anak pertama, anak kedua, ataupun anak ya mungkin yang udah punya anak lebih dari 2 gitu, seperti itu ya. Aku hamil anak kedua itu baru tahun, berarti aku lahiran anak kedua itu 2019 Mei, tanggal 21 Mei 2019. Nah berarti aku hamil ketika tahun 2008 ya, sekitar aku lupa ya mungkin sekitar Juli ya, sekitar 2018 gitu. Nah di kehamilan yang kedua ini, antara kehamilan kedua sama yang pertama juga emang beda. Aku ketika hamil anak yang pertama, anak pertama aku kan laki-laki, aku itu setelah menikah alhamdulillah langsung dikasih, jadi nggak lama gitu. Nah ketika hamil anak pertama, entah karena aku mungkin belum pengalaman, entah karena aku belum tahu, aku ngerasa tidak terlalu banyak tidak ngerasa ya, kalau mual sih mungkin ada ya kalau pagi-pagi seperti itu, tapi nggak yang berlebihan seperti apa. Aku tuh nggak gitu. Kalau untuk anak yang pertama aku nggak ngerasain kayak gimana ya, perubahan yang gimana gitu waktu hamil, waktu hamil di awal-awal kehamilan gitu. Nah kalau hamil yang anak kedua ini, aku dari ya pertama sebelum sampai akhirnya aku tahu hamil gitu, karena untuk yang kedua kan kita udah mulai mengerti ya, kok rasanya tanda-tanda kehamilan seperti apa sih namanya ya, payudara kita kok rasanya agak mengeras seperti itu ya. Terus perut tuh kalau awal-awal tidur rasanya kayak bega, kayak gimana ya, bega. Terus kayaknya kalau dipegang tuh kayak gimana gitu. Kadang kan anak aku tuh waktu aku hamil pertama yang gede itu masih 5 tahun setengahan lah, masih usia seperti itu, udah masih ketampuk, aku masih pengen dipeluk di kanan seperti itu. Kata aku, aduh jangan deket-deket dulu, kan rasanya kalau kata bahasa Sundana mah pala laur lah karena itu gitu, pala laur asa gimana gitu rasanya teh. Nah kayak gitulah, semacam kayak gitu ya. Apa sih kalau bahasa ya, kata bahasa Sundanya mah germarehan lah mungkin seperti itu ya, rasanya pada ngeri gitu, kepegang tete gitu, kepegang payudara sama perut, kok rasanya begini. Aku kan sebelum hamil anak pertama emang aku lepas KB itu udah lama, sekitar dari usia anak aku yang pertama umur sekitar kurang lebih 2 tahun setengah, 2 tahun setengah lah.
udah pengen sih, maksudnya pengen program lagi, tapi dikasihnya itu ya udah sekitar anakku udah 5 tahun setengahan lah, udah jadi agak lama. Jadi aku kadang maksudnya karena emang aku juga pertama-tama lepas KB aku emang aduh pengennya cepet-cepet gitu, pengennya emang lagi program hamil, pengen gitu, pengen punya adik lagi gitu. Cuma karena emang sampai akhirnya ya udahlah sedikasihnya gitu, aku emang pengen punya adik, tapi aku berpikirnya ya udahlah sedikasihnya, kalau emang yang di atas ya udah percaya kan pasti insya Allah dikasih. Sampai akhirnya ya aku alhamdulillah dikasih gitu, dengan jarak waktu yang lumayan lah, hampir kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah aku menunggu gitu. Nah karena emang aku nggak KB, jadi karena aku emang head rutin, tapi ini kok nggak head, hasilnya udah nggak datang bulan gitu, udah aku tuh nggak mengingat kapan terakhir kali aku mens, terus tanda-tandanya itu tadi kayaknya pada sakit ini dipegang gitu ya, pokoknya ya cek bahasa Sunda nama sigenu marehan lah gitu. Terus akhirnya karena aku lupa tanggal terakhir kali aku datang bulan tuh kapan, bulan ini bulan kemarin apa kapannya itu aku nggak terlalu merhatiin. Akhirnya biar memastikan aku langsung USG, dan hasil USG itu emang alhamdulillah aku positif gitu. Emang ibu ini udah ada gitu, emang baru berapa minggu gitu ya, baru kurang lebih sebulan 3 minggu kata dan itu seperti itu. Nah untuk memastikannya, setelah kemudian aku langsung tes PN ya Pak, di sana juga kan tes pack langsung USG, kan aku itu pengen memastikan kok rasanya kayak begini ya, kayak beda gitu. Terus ya seperti itu, bawaannya kayaknya agak lain gitu. Aku tuh kan kalau aku termasuk kalau kayak ini mah pemakan apa baiknya dimakan, kalau kata kasarnya mah aku termasuk pemakan segala ya. Nah pas saat itu gitu, pas aku mulai ngerasa aku ada tanda-tanda kehamilan, kok apa ya namanya, mencium aroma bau terasi, sambal terasi kan aku doyan banget, mencium aroma bau terasi tuh kayaknya kayak gimana gitu, kayaknya kayak ya emak gitu gimana, terus makan nasi agak gimana. Nah semakin kesini tuh berasa banget sama tiap pagi tuh aku pasti mual. Pagi-pagi kan anakku waktu itu masih anakku sekolah TK, Tian masih sekolah TK ya, jadi setelah pulang nganterin sekolah, bawaannya ya Allah Tuhan, kehamilan anak kedua tuh aku merasakan emang berat banget ketika aku menjalani masa kehamilan waktu anak kedua. Tapi ketika melahirkan alhamdulillah lancar semuanya, mudah, gampang, bener-bener mudah dan bener-bener gampang, jauh berbeda sama anak yang pertama. Aku merasakan ketika anak pertama emang aku di kehamilan tuh nggak terlalu mual-mual yang berlebihan seperti apa, tapi proses melahirkannya emang rada perjuangannya itu lebih dari anak yang kedua. Cuman ya itu kebalikannya. Nah di anak kedua itu rasanya aku merasakan perjuangan melahirkannya itu nggak seberat sama anak pertama, tapi proses kehamilannya perjuangannya itu lebih jadi anak yang pertama gitu. Pokoknya kebalikannya lah. Ketika anak pertama aku ngerasain mual yang berlebihan, di anak kedua itu bener-bener aku berat, makan nasi keluar lagi. Itu nggak tahu, aku kan waktu anak pertama itu minum susu hamil tuh pagi sore itu selalu aku gak ngerasain ada rasanya mual seperti apa. Nah tapi di kehamilan kedua ini susu hamil pun rasanya aku mual, keluar lagi itu seperti itu. Pokoknya di awal-awal kehamilan, ya mungkin kurang lebih 3 bulan 4 bulan pertama itu bener-bener aku ngerasanya perjuangan banget. Maksudnya makan apa langsung keluar lagi, aku rasanya ya kayaknya makan ini deh enak gitu, tapi setelah makan keluar lagi rasanya kan aduh lelah, capek, pokoknya puyengnya itu aku ngerasa puyeng banget, gimana ya, pokoknya berat, puyeng lah, nggak tahu lah, pokoknya aku ngerasa aduh berat banget di kehamilan anak, merasa berat banget, perjuangannya itu lebih banget dari anak yang pertama gitu. Makanya aku susah makan ini makan itu, rasanya nggak berasa, keluar lagi. Nah setelah melewati 4 bulan itu aku mulai waktu itu kan aku masih di Bekasi, lalu aku pulang kampung ke Cianjur pas anak aku semesteran. Nah karena di Bekasi entah karena gimana ya, karena emang
aku pulang kampung, di kampung aku emang bener-bener di kampung, jadi udaranya tuh adem ya, adem cenderung ke dingin lah emang di apa sih di pegunungan lah. Sedangkan waktu aku di Bekasi itu kan agak panas gitu, entah karena efek cuaca apa efek entah karena sugesti diri sendiri apa gimana. Ketika pulang ke Cianjur tuh aku mulai berkurang karena emang aku juga udah melewati 4 bulan gitu, udah mulai berkurang sih mual-mualnya, aku makan ini itu udah mulai masuk lah pelan-pelan sampai akhirnya ya di bulan selanjutnya udah mulai, walaupun emang ya maksudnya tetap bukan mual muntah sih enggak di bulan 5, 6 seterusnya tuh enggak aku enggak ini, tapi kalau makan emang aku agak kurang jadinya nafsu makan itu hilang gitu, bukan nafsu makan hilang, jadi berkurang, nggak pengen makan ini itu. Sampai era bulan puasa aku cuma minum, kadang sahur enggak gitu, emang bawaannya nggak pengen makan gitu, nggak soalnya kadang makan enak mual keluar lagi malah jadi capek gitu rasanya ya. Kalau minum aku usahain bener-bener. Dan nah kalau melahirkan itu, ketika melahirkan anak kedua itu aku pas di bulan Ramadan kemarin di tahun 2019 di bulan Mei itu, di hari ke-10 sebelum lebaran itu. Nah itu aku aku ngerasa kayak udah berasa itu jam berapa ya, pokoknya itu prosesnya alhamdulillah lancar banget, mudah banget gitu. Kalau proses melahirkannya aku kan lahiran di puskesmas ya, aku berangkat itu jam 3 pagi ke puskesmas, dan jam itu pembukaannya itu cepet banget proses pembukaan, dari pembukaan satu ke pembukaan. Nah ini anak pertama aku nih udah segede gini nih, udah 7 tahun nih. 7 tahun tuh dia pas punya adik itu belum 7 tahun, masih 6 tahunan, masih 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih, karena 7 tahunnya baru kemarin itu bulan Februari. Nah pas proses melahirkannya itu lancar banget, berangkat jam 3 pagi. Proses pembukaan itu kata si ibu bidannya ya waktu diperiksa masih pembukaan 2 tapi itu prosesnya 2 jam itu udah langsung ke pembukaan ya, sampai ke proses aku melahirkan jam 3 berangkat, jam 5 pagi aku udah melahirkan, jam 5 pagi aku lahiran. Dan itu prosesnya ya aku ngerasanya ya cepat, cuman ya itu nggak seberat kayak pas anak aku sampai di alhamdulillah sih dua-duanya normal, tapi anak pertama aku tuh aku sampai dipacu gitu biar pembukaannya tuh cepet apa gimana. Tapi kalau yang ini emang asli benar-benar lancar, cuman aku tuh sampai rasanya sampai gimana ya, ya kalau namanya ngelahirin sakit gimana ya, saking menahan, entah itu menahan gimana ya, aku tuh sampai kayak orang meriang sampai rasanya dingin, seluruh tubuh dingin banget, gimana sih sampai muntah gitu, sampai muntah itu, sampai ruangan kan tidak ber-AC tapi rasanya aku dingin banget, aslinya aku sampai minta tolong, rasanya tolong dimatiin gitu tapi kan kata bidannya nggak pakai AC bu, ini nggak pakai AC. Aku sampai muntah gitu. Nah setelah aku muntah istirahat sejenak, minum, habis itu ya si air ketuban pecah, dan aku alhamdulillah langsung aku langsung manggil bidannya, aku langsung manggil bidan kalau air ketubannya udah pecah, dan dia ngecek emang ini udah pembukaannya udah kebuka semua, udah beres langsung. Dan itu nggak sampai lama, alhamdulillah langsung anakku lahir gitu. Alhamdulillah seneng banget rasanya, bahagia banget. Dan anakku yang kedua emang perempuan, jadi dapat sepasang, dapat sejodoh gitu. Cuman emang pas kelahiran anak kedua itu aku nggak nyampe ke 9 bulan gitu, 9 bulannya itu kurang gitu, jadi 9 bulannya kurang. Nah kalau ya prosesnya itu benar-benar mudah, gampang seperti itu ya, maksudnya nggak sampai, aku juga kalau anak pertama kan aku sampai digunting untuk jalan lahir, dan untuk anak kedua ini aku
benar-benar tanpa jahitan, karena emang nggak ada luka juga, nggak ada, bukan luka sih pasti ada, namanya pasti darah kan keluar ya, tapi alhamdulillah nggak sampai dijahit gitu. Kalau pas anak yang kedua ini melahirkannya itu benar-benar mudah, gampang banget, tanpa ya maksudnya kontraksinya langsung cepet, kontraksinya itu cepet banget, sampai apa namanya, rasanya tuh aduh, aku sampai gak kuat nanya, sampai meriang seperti itu gitu. Sampai meriang ya, sampai rasanya kedinginan seperti apa, bolak-balik ke WC aku ini sampai muntah-muntah gitu. Tapi alhamdulillah pas untuk melahirkan prosesnya cepet banget, alhamdulillah. Itu kalau untuk anak yang kedua. Anak yang pertama sih aku udah pernah berbagi cerita juga di video aku yang sebelumnya seperti itu. Nah, dan tanggal 21 Mei itu 2019 aku tanggal 21 Mei pokoknya udah baru kemarin, masih udah lupa ya harinya hari apa. Hari Minggu lahirnya jam 5 pagi tanggal 21 Mei 2019, anak perempuan yang kedua aku. Anakku yang kedua berjenis kelamin perempuan, alhamdulillah lahir selamat gitu, semuanya lengkap, semuanya udah alhamdulillah, seneng banget. Rasanya itu adalah kado terindah di bulan puasa itu. Pas waktu itu ya aku ngerasanya seperti ya aku alhamdulillah udah ngerasa lengkap punya anak laki-laki dan anak perempuan pada saat itu gitu, seperti itu ya Mam. Nanti kita bersambung lagi aja, pokoknya segitu cerita aku di video kali ini, cerita tentang kelahiran anak keduaku yang alhamdulillah lancar, mudah, pokoknya mah mudah, gampang. Dan untuk teman-teman yang lain kadang katanya kalau yang belum melahirkan kan ada entah mitos entah kalau yang belum melahirkan tuh jangan sampai ngelihat orang yang belum melahirkan, jangan sampai ngelihat orang yang sedang melahirkan, takutnya trauma, ternyata melahirkan tuh seperti itu. Tapi enggak sih sebenarnya, insya Allah. Jangan takut lah pokoknya mah, seperti itu ya. Pokoknya setiap anak sih punya perbedaannya masing-masing, entah itu dari kehamilannya, proses melahirkan, semuanya. Aku merasa juga anak aku karena mungkin emang laki-laki yang pertama itu super aktif. Maksudnya ketika habis lahiran tuh aku sampai malam-malam sering terus ganti sebelum nyampe 40 hari itu malam-malam sering nangis gendong-gendong. Tapi anak kedua aku anak perempuan alhamdulillah nurut manut, pokoknya the best banget. Kalau yang kedua ini alhamdulillah banget, gimana ya, karena udah di bahasanya, kalau kata kasarnya kata aku mah udah diborong sama anak yang pertama semuanya. Di anak kedua itu alhamdulillah anaknya ya maksudnya nggak serewel, nggak ini sama anak pertama, nurut manut alhamdulillah kalau anak yang pertama. Nah, untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu, share tentang pengalaman kehamilan dan melahirkan anak keduaku. Mudah-mudahan video ini bisa